puji hanya milik Allah. Selawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah selalu kepada junjungan kita Habib tertinggi Baginda termulia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Alhamdulillah, Ujung Sumping, selamat datang di desa kami, Desa Wangisagara. Pada hari ini, Selasa, alhamdulillah kami merasa tersanjung didatangi rekan-rekan berbeda dari Indramayu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Amin. Beginilah adanya di Wangisagara, kantornya kecil dan fasilitasnya juga tidak serbawah, masih banyak kekurangan. Karena itu mohon maaf atas segala kekurangan pada penerimaan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih rekan-rekan semua dari Indramayu bisa berkenan hadir ke Wangisagara. Mudah-mudahan menjadi lebih eratnya tali silaturahmi di antara kita, khususnya BPD yang ada di Jawa Barat khususnya. Amin. Selanjutnya kami persilahkan ke rekan-rekan untuk menyampaikan maksud dan tujuan ini, Mas. Sementara dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kami ya, terima kasih pada Pak Haji Takdir selaku Ketua DPD Desa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPD Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya yang Kabupaten Bandung, serta para anggota yang saya hormati, rekan-rekan, kebetulan ketua semua Pak. Ini ketua semua, ketua BPD se-wilayah Kecamatan Bener yang maksud tujuan akan kemari kalau bahasa kerennya untuk mengadakan studi banding, Pak. Begitu nanti hal-hal yang dapat kami petik, kami ambil banyak dari desa, dari BPD Desa Wangisagara ini. Sebelumnya pada sesi lain-lain, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dalam haji akan jam 6 tepat sudah bergerak di sini. Alhamdulillah sampai di sini jam 1:30 kurang lebih, dan pada siap walafiat tidak kurang 1:42. Salawat salam bersama-sama kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, para sahabat, dan tentu pada kita umatnya. Semoga dan senantiasa kita tetap teguh pada ajarannya. Ketua BPD Desa Segarawali beserta anggota yang saya hormati, sedikit saya jelaskan kronologi kedatangan kami. Yang jelas
ketika kebetulan di sana Pak sudah terbentuk PAPSI, juga sudah terbentuk forum Pak Ketua Forum BPD Kecamatan yang anggotanya adalah Pak Ketua BPD. Dari Kecamatan Lobener Pak ada 12 desa dan diwakili oleh 7 orang ini, dan kebetulan ketika kami dilantik menjadi pengurus PAPSI Kabupaten Indramayu yang membidangi aspirasi rakyat dan kearifan lokal, ketika pelantikan pengurus oleh pengurus provinsi, beliau memaparkan salah satu kelebihan di desa BPD, Desa Segara Wangi. Oleh karena itu sengaja kami datang kemari untuk menimba berbagai informasi, menimba berbagai ilmu perkembangan terkait dengan BPD yang nanti akan kami bawa pulang ke desa masing-masing untuk dikembangkan yang sesuai dengan kemampuan keberadaan di desa masing-masing di Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu. Dan tujuan berikutnya adalah menjalin Pak Ketua silaturahmi, dan insya Allah dengan jalinan seperti ini insya Allah akan terbangun satu komunikasi yang positif, akan terbangun satu persaudaraan Pak, bahkan tidak kemungkinan terbangun sebuah MOU atau kerjasama antara BPD lintas kabupaten. Di samping itu pula Pak, begitu saya datang, walaupun ini juga statusnya bukan kelurahan, desa dan lumayan jauh dari pusat kota ya Pak. Begitu saya datang, turun dari mobil, saya sudah lihat gedung BUMDes Pak. Sementara terus terang di wilayah Indramayu pada umumnya, khusus di wilayah Kecamatan Lobener, bahwa perkembangan BUMDes itu antara hidup dan mati. Bahkan banyak desa-desa ini biar bisa jadi sharing ya Pak, di desa-desa lain di wilayah kami, di wilayah itu BPD ya tadi dalam keadaan posisi hidup tidak, mati pun tidak. Sementara di sini bangunan yang sudah megah, oleh karena itu menimba, termasuk kaitan dengan implementasi dari berkembangnya sebuah BUMDes bagi aparatur perangkat desa, kemudian bagi BPD yang notabene adalah mitra kerja terkait dengan tingkat kesejahteraan. Kemudian terkait juga tentang kelembagaan di BPD sini, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, contoh soal misalnya seperti kayak Musdus, Musdes, apakah termasuk Musrembang dan seterusnya, apakah berjalan sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang 6 2014 tentang desa maupun Permendagri 110 tahun 2016. Di samping itu pula ketika tadi saya ngobrol Pak Ketua Haji sedang rapat koordinasi dengan pihak kecamatan Pak. Oleh karena itu harapan saya, sebab khusus di kita pengen rapat saja Pak, sudah meminta kami ketua forum di kecamatan Pak, di desa juga ketua BPD di desa, kemudian alhamdulillah masuk pengurusan PAPSI juga. Pengen ketemu satu paket antara dan ketua BPD duduk seperti ini Pak, mengajukan kepada kami. Itu saja Pak. Saya udah lebih dari 1 tahun ya Mas maju dari itu Pak. Artinya dengan duduk bersama kita kan tahu Pak permasalahan-permasalahan yang dihadapi daripada kedua
lembaga yang menurut undang-undang adalah mitra kerja bukan oposisi, itu susahnya bukan main, Pak. Kemudian berikutnya juga kami ingin tahu perkembangan antara PSS dengan BPD khususnya di desa Sagarawangi. Sebab secara umum di kami BPD itu Pak masih dipandang sekolah, bahkan dianggap oposisi, bahkan ada satu desa yang mengawas-awasi perkumpulan seperti ini, diawas-awasi gitu. Oleh itu kita sharing mohon dengan Pak Ketua BPD Desa Sagarawangi, Bang Segara. saya Wangi Sagara. Bahkan Pak, harapan saya ke depan setelah terjadi seperti ini, kapan waktunya monggo ada balasan dari Pak Ketua Haji dengan rekan-rekan anggota biar bisa membandingkan, oh ini yang ditambahin mana nggak ada apa-apanya. Begitu. So kalau saya lihat dulu juga udah mandiri, udah termasuk mewah Pak di Jakarta, di Indramayu. Sebab di Indramayu terus terang Pak, satu kecamatan mau bener pun yang baru punya itu, kalau nggak salah ayah saya, betul ya. Yang lain itu belum punya Pak. Dan itu pun dari kami. Enggak Pak. Ini yang pertama. Ya, Bapak. Mohon maaf ini nggak bisa hadir semua anggotanya lagi. Ya, nggak apa-apa. Oleh karena itu, sekali lagi Pak, kita adalah satu lembaga, satu keluarga yang haji dengan saling keterbukaan, dengan saling transparan, dengan saling sharing. Insya Allah kita bersama-sama akan memajukan lembaga kita BPD ini. Di samping itu pula, kira-kira ada saran yang terbaik, mohon dikeluarkan, diinformasikan kepada kami dari keluarga Indramayu, khususnya dari Kecamatan Lobener. Kebetulan untuk Lobener Pak, sebetulnya dalam keadaan krisis, mereka kompak, ini mereka tua semua Pak, dengan berbagai latar belakang Pak. Ada yang seniman, ada yang pengusaha, pemborong Pak, ada yang di media, ada yang wirausaha lain. Kebetulan yang pegawai negeri kami sendiri, nah, begitu. Yang lain pengurus kerjanya, artinya Pengurus. Kemudian Pak Ketua, di samping itu pula sekali lagi nanti mohon pada kegiatan lain ada sesi tanya jawab. Dan juga terkait kesejahteraan Pak, untuk studi banding kami begitu, sebab di kita khususnya mungkin kaitan dengan kesejahteraan itu antar kabupaten beda ya Pak, begitu. Tapi yang jelas termasuk yang didukung dari dana APBD yang melalui ADD yang berbentuk BOP, baik dari BOP PADES maupun BOP dari ADD, atau mungkin di sini ada penghasilan lain di luar itu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada para anggotanya. Kemudian sebelum ditutup Pak, saya perkenalkan, saya Ruzaya, biasa dipanggil Ius Pak, Ketua BPD Desa Hambatan Kulon, juga Ketua Umum BPD Kecamatan Bener Pak. Saya pengawas di pengawas sekolah Pak di unit kerja. Kemudian ini Pak Dede dari Desa, Ketua BPD Desa Sindakerta, dan ini Pak Mas Agus dari Ketua Desa Ujung Sawi sama Kecamatan Lobener, dan itu yang pemborong itu Mas Sugeng dari Desa, Ketua BPD Desa Giajar Medan Pak. Kemudian yang ini seniman adalah Ketua BPD Desa Waru Pak. Kemudian ini Pak Haji Takam
yang biasa traveling Pak ini beliau adalah ketua BPD Desa Legok Pak. Kemudian senior saya Pak Agus Pak Yayan adalah ketua BPD Desa Pabayan. Kebetulan ketua semua Pak. Gitu. Itu Haji barangkali sekedar perkenalan, dan insya Allah dengan ini kita bisa saling tukar kontak Pak, sehingga kita ketika barangkali ada rekan-rekan yang nyasar muncul di sini barangkali bisa berkontak juga begitu untuk saling meminta bantuan. Itu dulu Pak, barangkali sekedar perkenalan awal pembukaan dari kami, dan nanti lebih akrab kita barangkali pada session curhat atau tanya jawab. Terima kasih pada Pak Tua sekali lagi atas penyambutannya beserta anggota. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, perkenalkan dulu, saya Apip Samsuari, Ketua BPD Indonesia Darah, dan sekaligus Ketua Forum di Kecamatan Majalaya. Selanjutnya ini Kak Riki, anggota di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Kak Hasbi Asidiki, bagian bidang pemerintahan, dan juga Ibu Sri Marheni sebagai sekretaris di BPD. Tadinya kan saya juga gak banyak cerita, gak banyak tanya, juga kebayang dalam rangka apa kesini, gitu. Makanya di share teman-teman juga, kita akan kedatangan tamu yang ada waktu hadir, hanya gitu aja. Kebetulan waktu kemarin ada tamu dari minggu-minggu kemarin, ada tamu dari Babel, Bangka Belitung, 4 orang. Kita hanya ngobrol biasa, meminta waktu untuk tanggal 3 November mereka akan datang ke Nusantara, para ketuanya sekabupaten. Dari Bapak itu itu 130 orang. 130 orang. Makanya saya juga ini akan seperti itu atau gimana? Nggak tahu saya juga. Makanya nggak banyak tanya, juga saya juga biarin seitunya. Kan Pak Kang Fendi waktu itu kan ada yang mau ke sana, ya boleh lah gitu. Kita silaturahmi gitu kan. Saya di kelembagaan, kami di kelembagaan di BPD Negara, sebetulnya tidak ada yang istimewa gitu. Biasa-biasa saja. Rutinitas kami hanya mengagendakan 2 hari dalam seminggu, tapi di lain itu ada jadwal tiket Pak, ada jadwal tiket harian. Kami ngantor hanya hari Senin dan Jumat, itu saja. Enggak sesuai dengan tertib, yang dibuat oleh kita. Kesalahan kita itu hanya itu, kecuali kalau lagi ada pembahasan perdes, mungkin bisa sampai tengah malam, larut malam, bisa dari pagi sampai jam 12 malam, dan mungkin tambahan waktu di luar waktu jadwal agenda pada hari Jumat dan hari Senin itu. Bisa ke tempat, bisa di mana saja saya juga gitu. Kalau untuk pembahasan draft perdes.
yang kami lakukan pertama hanya sinergitas di intern dulu internal PPD dulu, karena mau bagaimanapun kita mau bisa sinergi dengan Pemdes bagaimana kalau di intern masih tidak itu. Hanya di luar itulah ngobrol-ngobrol, makanya kali-kali di luar waktu itu pun kita suka hadir ke sini ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngobrol masalah aspirasi di RW itu ada apa, di RW itu ada apa, ada itu aja gitu. Nanti dibahas secara resmi di hari-hari tertentu, yaitu hari Senin dan hari Jumat itu. Tapi rutin itu Pak? Rutin. Kalau hari Senin itu mah udah bisa ditawar itu. Harus orang yang sakit ataupun ada yang halangan yang tidak bisa diikut, boleh. Dan mohon maaf Pak, apakah semua anggota hadir pada Senin dan Kamis setiap Jumat? Hadir. Harus hadir. Kecuali yang tadi itu yang sakit atau yang berhalangan, itu baik. Itu harus hadir. Karena walaupun kita ya insentifnya tidak seberapa, tetap tanggung jawabnya besar. Pak Haji, waktunya sampai sore? Waktunya dari duhur sampai jam 5. Dari duhur sampai jam 5. Karena ada kesibukan yang di sekolah, gitu kan? Ada yang mengajar di sekolah, ada yang sebagai guru sore ya. Makanya dari duhur, kita ngambilnya dari pada duhur jam 1 sampai jam 5. Kalau di kita terus dituangkan dalam sesuai tatib aja, kita dibuat dari tatib. Selanjutnya setelah kita satu kata itu satu tujuan sinergitas karena kita sudah terbentuk, baru kita sinergitas dengan Pemdes dan lembaga yang lain. Kalau dengan Pemdes itu betul Pak, kalau awal-awal itu apalagi kalau kepala desanya tidak yang didukung oleh kita, kan contohnya seperti itu. Waktu pemilihan kita tidak mendukung dia atau kita ada pilihan yang lain, wah itu susah banget memang. Makanya pendekatannya kita itu ngobrol di mana sambil ngopi. Kalau kita dulu ada di Taman Edukasi, ada di Kampung Budaya, kita ngobrol-ngobrol secara pendekatan itu dulu. Nanti kita ada permasalahan, setelah itu yaudah ngobrol di kantor, ngobrol di kantor secara resmi. Kalau urusan kerja, kalau membahas kerja pasti dengan dia, dengan kepala desa. Duduk satu meja. Iya, betul. Di sini kepala desa, di sini saya, di sana sekdes, kasih yang lain, kita anggota berkoordinasi. Untuk Pak Ketua, ketika pembahasan Perdes, apakah ada anggaran yang disediakan oleh Pemdes atau sukarela? Di beberapa Perdes memang ada anggaran khusus kita minta, atau di lain itu kita ada jatah untuk kita, ada persentase dari BUMDes buat kita untuk operasional di PPD. Kita untuk operasional dikasih 2% dari BUMDes. Dari PADes, masuk ke PADes dulu. Itu 2% per tahun. Dan untuk tunjangan kita dapat 5%. Dari BUMDes, dari hasil BUMDes. Untuk tahun kemarin BUMDes Sungai Segar itu sisa hasil usahanya itu 2,3 miliar. Benar, Pak. 2% itu berarti dari dana APBD Ya. Operasional BPD dalam kurun 1 tahun. Ya. 5% itu dari BUMDes dengan jangka waktu 1 tahun. 1 tahun. Ya, 7% itu dari BUMDes, semua dari BUMDes. Oh, yang tadi itu. Ya, tapi masuk dulu ke PADes. Masuk dulu PADes. Masuk dulu ke PADes. Angkat PADes.
presiden. Karena kita buat aturan, kita yang buat aturan, sisa atau hasil usaha itu dibagi, yang 50% harus masuk ke PADES. Nah, yang di PADES itu ada 6% operasional desa, 13% insentif pemerintah desa, 23% untuk infrastruktur dan sosial, jumlahnya hampir 50% infrastruktur. Terus untuk pengawas 2%, untuk PPD operasionalnya 2%, dan tunjangannya 5%, dan untuk pengelola BUMDes 12%. Itu gitu. Pak Ketua, mohon maaf, kaitan dengan BUMDes tadi Pak Ketua memaparkan bahwa SAU ya per tahun sampai 1 miliar lebih ya Pak. 2,3 untuk yang paling 2,3 miliar, sungguh aliran sangat luar biasa. Ini nambahin dari kabupaten belum ada ya. Nah terus Pak Ketua, dari SAU tersebut sampai menghasilkan sampai di atas 1 miliar, itu salah satunya bergerak di apa? Jenis usaha kita punya, awalnya kita punya pasar desa, yang ini yang di bawah. Oh yang di apa itu tuh Pak? Ya, di pasar desa. Itu di dulunya kita dapat bantuan tahun 99, kita dapat bantuan dari desa tertinggal. Kita itu desa tertinggal dapat bantuan 150 juta. Waktu itu mau dibikin perekonomian atau mau bikin jalan, makanya tokoh masyarakat dan pemerintah desa waktu itu sepakat untuk membuat pasar desa. Maka dibikinlah kios-kios sederhana, waktu itu 150 juta. Setelah itu 2-3 tahun ke depan, karena udah ada yang ngisi, maka berdirilah BUMDes. Baru berdiri BUMDes. Pasar dulu ada yang nabung, nah gitu, untuk memfasilitasi orang-orang warga pasar. Maka ada simpan pinjam, ada simpan pinjam dari sana. Terus setelah ada pasar, kita ada juga perniagaan yang lain, bikin produk sandal dan lain sebagainya, terus air minum dan lain sebagainya, juga ada lapang soccer. Itu semua dibangun di atas Carik desa dan semua dikelola oleh desa. Kita buatkan aturannya, bagaimana persentasenya, bagaimana kebijakan kita. Kan ini bagian kepala desa, ini bagian sekdes tanahnya, gitu kan, itu ada yang dipakai gitu. Bagaimana kontribusi ke mereka, kita juga itu dibicarakan. Makanya tidak ada yang dirugikan, yang jelas tidak ada yang dirugikan. Tapi yang jelas untuk pengembangan BUMDes itu adalah keberanian kita bersama, keberanian kepala desanya, keberanian BPD-nya. Karena tidak sedikit di sini pun, di Majalaya dan di Bandung pun gak mau mendirikan seperti Wisagara. Carik desa dibangun, wah tuh 5 tahun saya punya apa nanti, gitu kan? 6 tahun saya kebagian berapa? Kan tidak ujung-ujung menghasilkan besar, kan itu ya. Mending cari tanah, saya sewakan 5 tahun 600 juta contohnya gitu. Saya dapat langsung seperti itu. Makanya kita harus banyak komunikasi dengan Kades juga. Ada ide yang dari Kades, ada ide yang dari kita sinkronkan. Bagaimana kalau begini? Ada ide yang dari BUMDes juga. Bagaimana kalau saya ingin begini, kita ngobrol. Terus Pak Ketua, pasar ini dibangun masuk 2009 ya Pak Ketua? 99. 99.
pada saat itu apakah sudah ada aturan tentang pendirian BUMDes? Belum. Oh, belum, iya. Ya, hanya kita membuat aturan, membuat perdes. Kita sudah punya waktu 2003 itu sudah punya aturan perdes BUMDes, Pak. Sebelum ada BUMDes dari pemerintah, kita udah punya aturannya. Pasar, walaupun itu penting mah, aturan gitu, Pak. Yang penting ada aturan, tidak seenaknya kepala desa, tidak seenaknya pengelola. Yang penting itu, walaupun jauh dari maksimal, tapi BUMDes ada pegangan, KADES ada pegangan, kita juga ada pegangan. Nanti kontrolnya di mana kita kalau tidak punya aturan? Nah, mekanisme di Papua, apakah pengurus BUMDes itu bersifat mandiri, tidak dari ada campur dari pemerintahan atau dari BUMDes? Kemudian bagaimana bisa menjamin aturan yang dibuat oleh DPD yang menjamin bahwa pengurus tersebut bisa bekerja maksimal sehingga menghasilkan kasibah SKU yang di atas sampai 2 miliar. Begitu, Bangga Pak Ketua. Untuk direktur pengawas itu ditentukan oleh musyawarah. Walaupun tidak musyawarah seperti Musdes mau membahas RKPDes, tetap dengan kita, dengan BPD. Mau siapa yang ditentukan? Kita juga punya calon, KADES punya calon, mungkin tokoh masyarakat punya calon ini. Tapi tetap kita bukan hanya melihat kepintaran mereka, tapi bagaimana soliditas dengan mereka. Kita bisa sejalan enggak? Walaupun pintar tidak sejalan kita tidak bisa itu, tidak bisa membahayakan. Yang kedua, untuk yang ke bawahnya, kepala unit pasar, kepala unit simpan pinjam, kepala unit air, perniagaan, soccer dan lain sebagainya seperti yang ada sekarang, itu mah ditentukan oleh direktur BUMDes dengan rekomendasi kita juga. Dengan rekomendasi mereka, Pak Direktur BUMDes mengusulkan, saya ingin mengangkat ini, boleh nggak? Kita kan kaji siapa dia, dari mana asalnya, gimana itunya, progresnya gimana, baik enggak. Maka kalau baik, oh ini udah di training berapa bulan, kita setujui. Kalau enggak, cari lagi yang lain. Kalau di DPR ada tes perpres itulah, ya semacam itulah. BPD itu yang menentukan. Nanti kita bandingin lagi dengan Pak KADES. Kita kalau ini, jangan itu terlalu dekat dengan dengan orang itu kita tidak loyal. Jadi di sana kita itu bargaining di sana. Terus mengenai keterikatan antara PPS dan BPD. Oh iya. PPS dan BUMDes. Antara BUMDes dengan PPS itu terpisah, memang terpisah. Tetapi tetap apapun yang dilakukan oleh BUMDes tidak boleh melanggar Perdes yang telah kita buat dan ADART yang telah kita buat. Walaupun BUMDes itu sendiri sudah ada ADART-nya. Nah, kan ADART-nya dibuat bersama kita. Walaupun menurut aturan yang sekarang BPD itu tidak berhak membuat ADART. Kalau di kita harus ikut, karena kita harus paham di dalamnya seperti apa. Karena kita nantinya sebetulnya kita tidak terjun langsung mengawasi BUMDesnya, kita hanya mengawasi kepala desanya, kinerja kepala desanya. Kita bisa menegur kepala desa itu BUMDes jangan gitu, itu ke kepala desa. Tidak langsung ya Pak Ketua. Iya, tidak langsung. Itu kan tidak bisa kita juga hanya di lain waktu, di lain kesempatan untuk menentukan harga ini mau dijual seberapa kios, itu dengan kita. Kios ini mau dijual berapa nih tahun sekarang? Contoh habis masa kontrak yang kemarin mau diperbarui, ini mau berapa tahun? Kan dulu itu 10 tahun. Kemarin waktu kita itu ya kita tentukan 5 tahun. Terus harganya jadi sekian. Bagaimana pendapat BUMDes?
wah nilai jualnya harus begini, nilai ekonominya kan. Kalau BUMDes pasti hitungnya ekonomi. Kita tidak hanya menghitung masalah finansialnya, tapi gimana ini agar membantu keluarga kita, gimana bisa jualan di kita. Lanjut Pak Ketua, kaitan juga dengan masih masalah BUMDes. Saya luar biasa Pak pengelola PKK apa apresiasi dan pujian yang luar biasa buat desa Wangsagara dan khusus pada BPD, BUMDes-nya. Terus sebelum ada digelontorkan dibentukkan peraturan atau undang-undang terkait dengan BUMDes, di sini sudah mendirikan. Berangkat dari desa tertinggal sampai sekarang mungkin statusnya sudah menjadi desa mandiri ya Pak? Betul, kemarin 2022 kita diundang Menteri Desa, kita mendapat sertifikat desa mandiri, tidak melalui desa maju. Jadi dari tertinggal ke berkembang Sekarang mandiri. Terkait Sekarang bangunan BUMDes yang begitu megah Pak, proses awal sampai berdiri itu mohon disampaikan ke saya Pak. Apakah dari bantuan, hibah, atau membangun hasil usaha Pak? itu hasil usaha murni hasil usaha. Itu waktu itu kita merumuskan RAB, minta gambar dan lain sebagainya, tidak bisa BUMDes sendiri lah gitu. Walaupun itu uang BUMDes, tapi karena keterikatan dengan desa gitu. Makanya waktu itu hampir 600 juta. Waktu itu tahun berapa ya? 2017 kemarin. 2017 Ya. baru kebangun ini Ya. dengan total sampai mencapai 600 Ya. Karena tadinya memang kecil, satu lantai, karena nasabah udah banyak, juga kita ingin ada di atasnya, ingin kantor yang agar representatif lah istilahnya. Kita dibuat bagaimana, ini lagi gimana aksi, gimana itu dan sebagainya, maka didirikanlah BUMDes. Waktu itu dari hasil usaha atau bakti BUMDes lah istilahnya, murni dari laba BUMDes. Lanjut Pak Ketua, dari implementasi yang aduhai menurut saya untuk perkembangan BUMDes jadi perangkat ketika desa Sayarawangi menjadi rujukan, menjadi panutan, bahkan beritanya sudah jauh sehingga saya mengejar ke sini langsung memeriksa tingkat kesejahteraan daripada anggota BPD dan PMD sendiri, dampak dari berkembangnya usaha milik desa, usaha yang dikelola oleh BUMDes yang notabene saya yakin solusinya solid, mampu berbisnis mas, sehingga menghasilkan SKU yang di atas 2 miliar. Implementasi dampak dari tadi pasti ada berdampak pada kesejahteraan BPD yang saya hanya sekedar pengen tahu Pak, dari yang kesejahteraan dari ADD itu di wilayah khususnya di Kabupaten Bandung itu berapa, kemudian sampai ke Meades berapa. Pak Ketua juga sebagai referensi buat saya, perbandingan kesejahteraan yang begitu luar biasa untuk dipaparkan Pak. Sebelum itu kalau di aturan apalagi yang sekarang baik Permendes 3 ataupun Permendes 11 mengatakan bahwa laporan BUMDes itu per semester. Kalau di kita dari awal pun kita tidak boleh lengah, maka laporannya per bulan. Jadi kita bisa mengetahui ini uangnya kemana. Kalau tidak ada kan cepat gitu. Kalau per semester bisa
bisa udah habis banyak gitu karena omset BUMDes itu kan udah 30 miliar Pak, udah 30 miliar. Omset keseluruhan Itu aset punya ya, aset betul. hitung harga itu enggak Pak, gitu. Kalau modalnya saja. Ya ada penyusutan kan, kita tiap bulan ada laporannya penyusutan berapa itu ada penyusutan. Kalau di yang lain rata-rata kita ngobrol itu 6 bulan laporannya mengikuti aturan yang ada sekarang. Kalau di kita tidak boleh karena kita tidak tahu selama 6 bulan itu mungkin ada yang curang, mungkin ada yang itu nggak tahu. Itu bukan berarti kita seudon gitu, tapi kita kan harus ada kewaspadaan dan hati-hati. Begitu. Tunjangan yang dari kabupaten kita untuk insentif kita 1.100.000 Pak. Per bulan. Iya, per bulan. Iya Pak. Untuk ketua itu, untuk anggota 900. Untuk POP perjalanan dinas dan sebagainya 1 tahun kita 16 juta. 16 juta 1 tahun. Betul. Itu bagi dua semester. Tenang. BOP itu Pak dari Pendes. Dari kabupaten. Dari kabupaten. 16 juta. Iya. Dari APBD. Iya betul. Iya. Iya. 16. Dan kita ditunjang untuk rapat-rapat, musyawarah dan lain sebagainya, yaitu dari PAT yang dari hasil BUMDes itu kita dapat 2%. Jadi 2% itu tidak 2% berapa? Belum tahu bagaimana nanti hasilnya gitu kan. Tergantung hasil. Tergantung hasil. Ya, bulan Juli sini kemarin. Seperti inilah laporan Ada laporan bulanan dari bulanan BUMDes ke kita. Lihat Pak ya. Ada. Itu baru bulan Juli udah 1,4. Jadi dari itu kan kalau dari 1 miliar 2% mungkin segitu. 100 jutaan ya. Kita mau 7%. 18 juta, PPN Bapak. 7%. Yang jelas kita dapat 7% aja. Dari apa? Dari hasil usaha BUMDes. Luar biasa. 2 miliar 7%. Pak, dua pertanyaan berikutnya, saya menariknya itu dengan aset dan omset yang sebegitu besarnya. Saya kembali ke dasar, artinya produk BUMDes ini apakah kembali pasar atau memang ada lagi produk-produk yang lain sehingga akhirnya menambah atau meningkatkan penghasilan itu? Yaitu Unit. dari unit usaha simpan pinjam itu, Pak. Ada simpan pinjam. Simpan pinjam itu. Pasar. Yang gedenya itu Dari sebenarnya. yang nabung itu nasabah BUMDes kita itu udah hampir 3.000 Pak. Nabung untuk BUMDes. Iya, Ada nabung. dua kecamatan Pak. Dan Tidak kecamatan Majalaya saja. Bisa ya Pak. Oh. Yang tadinya itu kan cuma 5 orang, 10, tapi kan kita terus ya. 3.000 bukan sama. Yang pinjam 2.500-an. Yang pinjam. betul. Yang pinjam 2.500. 500-an. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, saya menarik dengan SP ini Pak ya. Karena memang sebenarnya desa maju itu harus ditunjang masyarakatnya, Oh, iya. dengan perekonomiannya kan begitu. Bukan saja sebagai masyarakat konsumtif, tapi harus juga masyarakat yang punya produktif kan gitu. Nah, di awal itu dengan ada nilai, atas nilai pinjamannya nggak Pak? Dan berapa persen pengembalian dalam 1 bulan atau tempo 1 tahun ya? Iya. Oh ada. Awal-awal ya mungkin dikondisikan dengan uang. Kalau sekarang kita udah bisa meminjamkan 200 juta, Oh, 100 sampai 200 juta. Satu orang. Kalau kita udah berani meminjamkan begitu, kalau tapi tidak tahu siapa orang yang minjamnya gitu. Itu ditentuan di ADART Pak. Tetap Pak per bulan pengembalian. Oh cicilan per bulan. Ada di sini ada yang musiman Pak. Ada pinjaman. Iya. Ada pinjaman musiman yaitu 4 bulan Untuk untuk pertanian. pertanian pertanyaan. Ya. dan ada yang harus dicicil bulanan. Ya. Itu
maksimalnya 30 bulan. Itu persennya berapa persen Pak? Berapanya? Atau jasa? Buku jasanya 1,75 berapa? 1,75 Per bulan. Iya. Bulan dari rumah itu ya? Iya. 23% ya Pak ya? 23% SRU masuk ke ADS. Berarti memang pajaknya lebih besar ke masyarakat daripada ke pemerintah. Iya. Makanya kita kan mudah ya, udah ke masyarakat buat makanya Kepentingan masyarakat ya? Orang pajak juga ya mau bagaimana gitu. Kalau warga bisa sampai 270 kemarin, 275 juta uang kembalian ke warga yang dari hasil usaha BUMDes. Iya, gitu. Terus Pak Ketua tadi kaitan dengan yang minjam. Sekarang dengan zaman dari yang Pak Ketua tadi katakan kurang lebih 3.000 mereka menabung di BUMDes. Keunggulan apa Pak yang diterapkan atau pola apa yang diterapkan oleh BUMDes sehingga banyak orang yang menarik tertarik menabung di BUMDes. Untuk bisa meminjam itu harus menabung dulu, Pak. Syarat Pak. Syaratnya. Dan 2% maksudnya. 2% dari pinjaman itu harus ada mengendap karena di buku tabungan BUMDes. Dan gitu. Ya, ada simpanan pokok. Pokoknya kalau mau meminjam, orang harus sudah sekitar 2% dari itu baru bisa minjam. Lanjut Pak Ketua, dengan omset yang sudah mencapai 30 miliar, apakah per tahun masih dianggarkan dari dana DD untuk menyuntikkan modal ke pihak BUMDes? Sudah dilarang. Oh, itu bukan dilarang, tetapi kita dari 2019 itu udah tidak. 2019 karena waktu pas Pampres kesini dan dulu waktu Pak Menteri Pak Wamen kesini, wah ini jangan terus disuplai dari desa, tapi bukan berarti melarang. Makanya kita alihkan ke yang lain lah, jangan BUMDes dulu. Lanjut Pak, dengan adanya BUMDes yang sampai tadi mencapai aset 30 miliar, pasti akan ada dampak ke masyarakat sebagaimana dipaparkan oleh Bapak berdua, bahwa juga ada kegiatan untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian sinergitas atau pola yang dikembangkan untuk membangun sinergitas sehingga bisa membesarkan BUMDes antara peran BPD dan peran PEMDes itu seperti apa Pak? Sehingga tadi terbentuk BUMDes sampai berkembang dengan aset bahkan sama mungkin dengan perusahaan kelas menengah bawah di atas 2 miliar per tahun. Itu tentu ada kiat-kiat Pak, ada sinergitas antara lembaga BPD dengan PEMDes maupun dengan yang pengelola BUMDes. Kita satu visi semua. BUMDes, PEMDes, BPD, LPMD dan semua yang ada di lembaga yang bisa. Sehingga sosialisasinya pun sama ke bawah. Mending bumi BUMDes, dapet orang keneng buat kita sendiri. Gitu. Mending di BUMDes, nanti juga kembalinya ke kita, bukan ke orang lain. Terus gitu. Yang kedua, apa ya namanya? Kita sampai memberikan seolah bantuan yang kita untuk udah 2 tahun ini kita berikan bantuan untuk per RW kita pada khusus stimulan dari hasil BUMDes itu kita kasih ke RW itu rata-rata 10 juta, tapi ada yang 11 juta. Bagaimana banyak RT-nya per tahun? Iya. Bagaimana banyak itunya, banyak RT-nya. Ada yang 11 juta 210. Jadi kita seolah-olah sebagai reward juga lah. Yang kedua, kita selalu menganggarkan untuk yatim piatu, jompo
guru ngaji dan lembaga madrasah diniyah yang ada di desa kita. Madrasah diniyah yang ada di kita ada 22 lembaga, kita kasih 800.000 per tahun. Guru yang tidak dapat insentif apa-apa dari mana-mana kita kasih walaupun tidak besar. Terus untuk anak PAUD atau TK dan SD yang tidak mampu kita kasih alat-alat sekolah. Dari itu untuk hampir 200 juta Pak, ke DKM. Yang dulunya di BUMDes ada dana sosial oleh kita dihilangkan, maka harus masuk dulu ke desa. Jangan BUMDes yang membagikan, tapi harus desa yang membagikan karena ini milik desa. Gitu. Yang kedua, itu ada itu Pak, selain kita menggaji pegawai, karyawan, dan pengurus, kita juga di akhir tahun itu memberikan reward, ada apa 12% dari sisa hasil usaha buat pengurus dan pengelola BUMDes. Itu yang bikin semangat yang Misalnya keuntungannya 2 miliar berarti 12%. Ya, silahkan itu buat orang. Lanjut Pak Ketua, saya lanjutkan pertanyaan. Terima kasih pada saudara pengurus fraksi Bandung ya. Ya, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya Di provinsi malah. pengurusan fraksi partai yang baru pada lagi. Pak Ketua, kan masih dengan kesejahteraan dengan adanya BUMDes yang memiliki omset sampai puluhan miliar, itu latar belakang daripada masyarakat desa Wahisadar seperti apa? Apakah mayoritas petani, pedagang, atau punya bisnis rumah? Monggo Pak. Masyarakat Wahisadar umumnya adalah buruh pabrik, dan sebagian ada juga petani. Petaninya juga hanya ada juga yang penggarap, ada yang memang yang milik pribadi. Tapi pasar kita itu sangat strategis, Pak. Nah, maksudnya sangat strategis karena ada kecamatan Ibun, ada beberapa desa yang daerahnya ke atas. Jadi kalau mau ke pasar itu kan ke Majalaya jauh, harus ke Majalaya. Maka kita di dekat pasar di sini, akhirnya datangnya ke sini ke kita. Sehingga kita pun di BUMDes pun banyak yang minjem itu di luar kecamatan banyak, yang nabung banyak di luar kecamatan. Sambil belanja ke sini nabung, sambil belanja ke sini minjam. Kebetulan di Ibun dan Pacet itu pertanian banyak yang pinjam musiman. Sehingga kita atur dalam Perkes itu ada pinjaman musiman itu karena permintaan dari mereka. Terus Pak Ketua, image atau pola seperti apa yang diharapkan di masyarakat terkait dengan simpan pinjam? Mohon dipaparkan, dijelaskan sehingga nanti bisa kami ambil hikmah pelajaran. Di antaranya memang kita sosialisasinya bukan dana hibah. Ini makan uang tabungan warga, kita pinjamkan kembali. Itu kita tidak mensosialisasikan dan kita tidak mengatakan ini adalah uang pemerintah. Tidak, sama sekali tidak. Ditambahin Pak Ketua. Berarti dulu Pak. Kaitan dengan pembinaan. Apakah pembinaan DPD di Kecamatan Majalaya berjalan dibina oleh pihak-pihak terkait? Kemudian kemarin ada dalam 4 bulan apakah dana bersama nilainya? Kemudian di sana juga kalau di Indramayu mungkin sama 7 juta itu 5 juta untuk perusahaan, 2 juta untuk peningkatan kapasitas. Nah, apa yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas DPD menurut Pak Ketua? Kalau untuk Bandung mungkin sama semua ya di se-Jawa Barat. 5 juta untuk itu tunjangan dan 2 juta untuk peningkatan kapasitas. Mungkin untuk itu
Cuma sama-sama. Terima kasih rekan BPD dari Kecamatan Obener yang tergabung dalam forum BPD Kecamatan Obener. Kemudian saya atas Ketua Forum BPD Kecamatan Obener, Pak Ketua Haji beserta dengan anggota, kebetulan ada yang merapat pengurus fraksi tingkat provinsi ya, Ibu. Iya. Kemudian ada Ibu pengurus Vera. fraksi tingkat Bapak ya provinsi merangkap jadi forum plus merangkap jadi ketua, gitu. Cuma bedanya kalau saya bukan ketua hanya pengurus fraksi, tidak ini Kalipan melakukan dan segala-galanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas penerimaannya, atas jamuannya yang begitu hangat, dan semoga ini adalah awal dari sebuah jaringan komunikasi, persahabatan, persaudaraan di antara kita sesama anggota BPD. Kemudian banyak menarik dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Banyak yang harus saya kembangkan, saya tiru, salah satunya terkait dengan fungsi peranan BPD pada dengan pemerintah desa, kemudian BPD dalam pengawasan regulasi adanya BUMDes, kemudian terkait dengan juga aspirasi masyarakat tadi dipaparkan dari musyawarah dusun, Pramusdes dan seterusnya, kemudian dipaparkan juga tentang pengawasan terhadap kinerja tubuh, dan yang lebih menarik tadi kaitan dengan dana papsi itu bisa terkumpul di forum, dilaksanakan secara bersama-sama, mengundang narasumber dari mereka yang kompeten. Saya sudah wanti-wanti melalui rapat forum karena kami sudah rutin per bulan menekan kepada desa-desa yang belum melaksanakan. Saya beri batasan sampai dengan Desember. Kalau Desember adalah tahun anggaran begitu. Dan harapan saya juga kepada para ketua BPD di wilayah Kecamatan Obener untuk ke depan kita sepakat salah satunya yang terkecil saja mengikuti jejak daripada BPD Desa Sagarawangi, yaitu untuk pelatihan dilaksanakan satu pelatihan, satu duduk satu bareng di satu meja, kemudian juga anggarannya dibahas secara terbuka, tidak dewek-dewek. Ini yang perlu untuk bersama-sama kita tindak lanjuti, bahkan sedikit demi sedikit yuk bersama-sama kita niru, terutama kaitan dengan pengembangan BUMDes. Bila perlu pengurus BUMDes suruh studi banding ke pengurus BUMDes ini dan dipisah ketua di grup, kemudian bisa ngobrol dengan Pak Haji. Pengurus BUMDes dipersilakan untuk menimba, mengadakan audiensi perlahan dan pengkajian terhadap BUMDes Sagarawangi yang telah berkembang. Ya, bagus sekali. Terima kasih Bunci. Bagi saudara yang telah memiliki omset dengan SHU siswa tahun di atas 10 juta. Bahkan omset totalnya miliar. Omset sampai dengan 30 miliar. Dan saya yakin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ketua, berdampak pada kesejahteraan daripada Pemdes, kemudian Papua dengan anggota, bahkan sampai dengan RT. Dan tidak ada sejarahnya Ketua BPD mampu memberikan uang transport pada RT. Karena boro-boro RT pada minta. Ini barangkali yang terus akan jadi telah kajian buat saya, insya Allah meniru daripada kaji dengan rekan-rekan kaji. Bahkan nanti secara rutin saya juga akan membangun komunikasi dengan BPD Sagarawangi, suatu saat suatu ketika Bapak jangan bosan jikalau saya kesini lagi dalam rangka tadi banyak belajar pada
BPD Sangara, Bali Sangara dengan beberapa jajarannya, dan insya Allah hitung-hitung sambil refleksi sekaligus menerima ilmu. Perlu juga diketahui oleh Pak Ketua, ketika kami mengadakan rapat internal pengurus daripada BPD Kecamatan Lombok, ditawarkan ke anggota, mereka antusias rata-rata ikut semua Pak. Sampai-sampai secara mandiri duit BOP tadi Pak itu digunakan rencananya itu untuk pengen kesini Pak. Makanya saya nanti nyoba, kata saya juga nanti nyoba bertujuh ini mewakili 7 desa Pak, untuk menimba audiensi, membuka beberapa informasi dari Pak Ketua. Tetapi ketika nanti kembali ke lapangan, mereka tetap antusias. Ya mungkin kayak bulan itu akan saya bawa ke sini gitu. Tapi misalnya ketika cukup dikumpulkan dalam satu anggota kecamatan, kami bertuju secara bergiliran menyampaikan hasil daripada studi banding ini, dan mereka puas, ya mungkin jangan cukup. Artinya kalau buat pembantu dari ke tempat rekreasi. Tapi kalau mereka siap pengen ketemu dengan Pak Ketua, dengan Pak ini ya, Pak Riki, kemudian Ibu Sri, kemudian Ibu dari Bella dari provinsi, Ibu Evi dari kabupaten pasti, ya kemudian kami kesini begitu. Dan tadi juga bakal buru-buru, pada teman-teman sudah ada yang ngomong, Ayus bawa oleh khas Indramayu. Cuma karena buru-buru Pak, insya Allah di lain waktu barangkali biar tahu awal Indramayu itu seperti apa ya. Begitu ya Mas? Ya ada Mas Paborong Pak, tenang aja. Ya kita kan harus tahu sih ya. Orang-orang orang enggak. Gitu ya. Gitu ya Ketua, sekali lagi terima kasih atas kehalatannya menerima kami, dan mulai hari ini barangkali kita bangun persaudaraan, persahabatan, kita satu lembaga. Bahkan suatu ketika Mas Riki, Pak Haji, Mbak Si, Bu Epi, Ibu Mela, ya lewat Mira. Bella lewat Indramayu, pada Pak Kami ya, insya Allah saya sambut. Bisa ya. Bisa, nginep juga boleh. Kalau Batura Bu, Batura. Insya Allah Kalau Batura. Oh iya. sekaligus saya nyampaikan terima kasih dan pamit begitu pada Haji dan